Halo semua, saya Aprilia Syotang dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan membuat video proyek PPKN, yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang terjadi sumber landasan semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang 1945 sendiri disahkan negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 berperan penting dalam memberikan hak-hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Maka dari itu, penting untuk semua masyarakat Indonesia mengerti dan memahami UUD 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi, pembukaan alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka pembukaan Undang-Undang 1945 itu memiliki makna. Yang pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Makna pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea kedua, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat seluruh Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Yang pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat, memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di Indonesia maupun di dunia serta di akhirat. Yang ketiga, adanya pengukuhan terhadap proklamasi. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama,
tergantung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Kemerdekaan bahasa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang keempat, dasar negara, Pancasila. Demikianlah video project PPKN saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.